Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast 8D. Kenalin, aku Queen Saidina Magali. Aku Aura Kalista Amanda Dewitasari. Kami dari SMP Negeri 1 Segan. Kami di sini akan membahas tentang pernikahan dini. Halo Aura, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah nih. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah nih, juga baik nih. Langsung saja ya. Oke. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan psikologis pasangan muda? Nah, kalau menurut aku dampaknya dalam psikologis itu mereka kekurangan persiapan ya pasti, karena pernikahan itu dilakukan sebelum umur yang pas atau umur yang memang seharusnya sudah menikah. Regulasi emosi mereka juga bisa buruk, kayak bisa terjadi perceraian karena si suami dan si istri ini bercekcok tentang masalah ekonomi, dan tentunya mereka belum punya pekerjaan ya. Jadi mereka akan mengalami masalah emosi dan masalah ekonomi. Jangan menikah muda ya teman-teman. No pernikahan dini. Apakah ada solusi efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini di masyarakat kita? Ada sih kalau menurut aku, terutama dalam bidang pendidikan. Karena mulai dari kelas 4 SD ya, umur 10 tahun, itu udah mulai diberikan edukasi tentang reproduksi, tentang pernikahan dini, ya singkat-singkat ya, sesuai dengan umurnya, supaya mereka tuh tidak terlalu banyak ilmu sampai membuat hal yang membuat mereka terlalu penasaran gitu. Jadi melakukan pernikahan dini, waduh, jangan ya teman-teman. Ampun deh. Bagaimana peran pendidikan dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran akan dampaknya? Nah, ini kayak tadi nih yang sebelumnya. Pendidikan itu mulai memberikan edukasi kepada anak-anak di bawah umur. Di bawah umur? Ya, maksudnya di bawah umur itu 17 tahun ya. Jangan salah paham ya. Ini berarti 17 tahun di bawah. Pernikahan dini itu di bawah 21 tahun untuk perempuan dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Peran pendidikan ini sangat penting menurutku, karena dari pendidikan ini sekolah-sekolah itu mulai menerapkan edukasi tentang pernikahan dini, seks bebas, dan hal terkait hal yang buruk inilah pokoknya. Yang belum berumur 17 tahun jangan menikah dini ya. Yang belum berumur 21 juga. Bagaimana masyarakat dapat mendukung para remaja agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dan kesiapan untuk mengambil tanggung jawab? Nah, kalau ini masyarakat bisa kayak mengingatkan ya. Kayak misal ada remaja nih lagi ngumpul, mereka tuh termasuk lingkup yang buruk. Masyarakat harusnya mengingatkan ya, sebaiknya mengingatkan para remaja yang sedang mengalami lingkup buruk dalam pertemanan ini, supaya mereka itu bisa kayak mendapat pertemanan yang lebih baik. Jadi mereka berarah ke yang positif, menuju jalan yang positif. Jadi tidak melakukan pernikahan dini, tidak melakukan seks bebas, dan hal-hal terkait hal tersebut lah ya. Nah, apa yang dapat dilakukan pemerintah dan lembaga sosial untuk menangani pernikahan dini secara lebih efektif? Nah, kalau ini pemerintah sekarang kan udah menetapkan kayak minimal harus berapa tahun sih kalau mau nikah. Kalau cewek kan 21 tahun, kalau cowok 25 tahun. Di bawah itu berarti bisa disebut sebagai pernikahan dini. Mau yang cewek 21 tahun, yang cowok 18 tahun, itu tetap pernikahan dini untuk yang cowok ya. Untuk yang cewek cuma muda tapi berondong ya. Pengalaman orang-orang yang menikah pada usia muda, bagaimana mereka menghadapi tantangan dan bagaimana pernikahan tersebut tetap berkembang? Nah, kalau pernikahan dini ini ya, biasanya itu tidak bertahan lama banget. Iya, karena mereka kan nggak siap ya dalam masalah ekonomi, fisik, sama mental. Belum nanti yang cewek bisa kena anemia. Iya. Kurang darah Iya. karena SMP-nya nggak minum. Aduh, gimana ya? Nah, terus mereka juga bakal punya resiko yang besar buat bercerai daripada pernikahan-pernikahan yang udah kayak umurnya udah pas untuk nikah gitu. Jadi pernikahan dini ini berpotensi bercerai dengan besar karena ya mereka kan masih dini, terus regulasi emosi mereka juga masih buruk kan ya, yang masih belum sebaik yang udah pas untuk nikah Belum gitu. siap lah ya intinya. Ya, belum siap intinya. Bagaimana nih pernikahan dini berkaitan dengan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesehatan gender?
kalau dalam pendidikan mereka bisa dikeluarin dari sekolah karena apa ya? Mereka itu nikah dini, mau nikah otomatis mereka harus fokus untuk mengurus rumah tangga mereka ya. Kalau pernikahan dini itu biasanya karena kehamilan. Jadi si cowok ini harus berusaha mencukupi ekonominya. Kalau itu dari pendidikan menurut saya, Kak. Dari kesetaraan gender, mungkin teman-teman sebaya mereka yang gendernya sama maupun beda bakal memandang mereka rendah kayak, ih lihat tuh yang pernikahan dini tuh, jauhin deh nanti kena virusnya. Ya itu biasanya ada sih yang gitu. Banyak malah. Banget. Kalau di kesehatan reproduksi itu mungkin ya si cewek bisa kena anemia tadi karena ya mungkin dia belum siap kan ya, berarti organnya tuh belum benar-benar sempurna, belum mateng ya kalau dalam istilah guru-guru, belum kayak resiko anemianya tuh lebih gede daripada orang-orang yang lebih tua gitu. Kenapa? Siap umurnya gitu ya. Iya, karena mereka kan mungkin bisa dapat tekanan juga kan, itu meningkatkan resiko juga, dapat tekanan dari suami, ekonomi, keluarga juga bisa nih, mungkin keluarganya kayak kecewa atau marah sama dia karena kamu ngapain sih ngelakuin hal itu gitu. Nah, apakah terdapat tren perubahan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini dan apa yang dapat kita pelajari dari evolusi ini? Kalau tren sih kayaknya nggak ada ya, tapi kebanyakan masyarakat itu memandang buruk pernikahan dini karena emang dampak negatifnya banyak banget kan. Terus mereka juga belum siap dari segi manapun ya, kebanyakan seginya itu belum siap. Kalau dari sini evolusi ini tuh aku berpikir bahwa pernikahan dini itu benar-benar hal yang negatif karena kita yang masih usia 21 ke bawah, 25 ke bawah gitu belum siap untuk melakukan pernikahan, terutama dalam bidang pekerjaan. Nah, pekerjaan ini kan pasti kita kebanyakan tuh pada pengen kuliah ya, kalau zaman-zaman sekarang. Nah, berarti lulus kuliah itu paling tidak 22, 23, 24, 25 ke atas lah. Terus baru bisa dapat kerja. Ekonomi buat nikah itu butuh biaya yang gede, gak bisa langsung ke KUA surat nikah ambil surat itu kayak nikah biar banget gitu. Jadi misal pernikahan itu harus ada acaranya, apalagi kalau misal ada Jawa gitu, pasti tradisi-tradisinya banyak gitu. Ini anak-anak muda juga mungkin kebanyakan pernikahan mau yang ada pedang poranya. Waduh, ini ya bener banget nih, ada yang pedang pora. Terima kasih ya, Ra. Iya, sama-sama. Makasih juga nih buat kamu. Jadi banyak banget ya yang bisa kita ambil dari topik pembelajaran kali ini. Benar. Bisa menambah wawasan tentang pernikahan dini menurut kamu tadi. Menurut aku. Kalau menurut yang lain sih menurut aku juga agak sama ya, tapi karena opini bisa beda. Oke teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat ya. Saya Queen Sakina Mangali. Saya Aura Kalista Mandari Vitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.